Mang, orang ke Jepang ah. Arek naon maneh ke Jepang? Di Jepang populasinya sekarang lagi turun. Naonna Populasi naon? manusia. Emang kemararana. Mungkin karena generasi di Jepang itu sangat sedikit sekali generasi penerusnya. Karena kan kita tahu juga banyak di TikTok, di Instagram kan ada yang yang video TK-TK di sana sepi, otomatis kan anak-anak kecilnya tuh gak ada gitu ya. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Kenapa tadi orang ngajak ke Jepang? Naon? Karena kan di Jepang tuh gitu mang kondisinya. Yakin eta hungkul. Teu hayang maneh nu anu gitu. Karena orang kabita ke Jepang itu Kabita kunaon, bersih kan? suasananya bener, ya. bersih. Selain menikmati di layar kaca dan di layar handphone, itu suasananya bersih gitu mang. Memang sih diakui emangnya ningali di solokan-solokan di Jepang mah loba lauk gitunya saking bersihna gitu. Lauknya lauk koi gitu. Kan di kita beda mah jeung lauk sapu-sapu kan ya. Nah, itu di sana lauk koi saking bersihnya Aduh, selokan. urang mah lauknya ripuh gitunya, tukang bebersih gitu. Nah, kalau ngomongin masalah Jepang, kita kan nggak bisa ngomong sendiri tanpa ada data yang pasti gitulah ya. Nah, kebetulan di episode ini di podcast Mamang kita kehadiran ini bintang tamu lagi yang beliau ini emang sudah tinggal di Jepang selama 3 tahun. Otomatis tahu dong kondisinya seperti apa. Pasti kita konfirmasikan gitu ya. Kondisi yang kita baca dan kita lihat di sosmed itu benar gak kondisinya sampai sekarang seperti itu. Karena kan yang lagi happening sekarang di Jepang itu sedang kekurangan populasi manusia, sedang menurun lah gitulah ya. Ini jumlah manusianya. Apalagi orang pernah lihat di Instagram, source-nya itu di TikTok. di TikTok. Source-nya itu TK-TK di sana tuh sepi, Mang. Karena memang barudakna gitu. Nggak ada anak kecil, nggak ada regenerasi mungkin. Padahal videonya kan banyak tuh Jepangnya, tapi kenapa gak jadi gitu? Nyangke kumaha lamun itu geus karolot, penerusna objekannya terame. Gitu. Orang apa maksudnya kemana Mang gitu. Nah, kita kedatangan bintang tamu, tapi kita sapa dulu dong, dulur-dulur Mamang yang sampai saat ini terus mendengarkan ya di podcast Mamang. Terima kasih yang sudah follow juga. Terus yang subscribe di mana? YouTube, di TikTok juga, di Spotify dan Noise apalagi. Ya, bantulah di Noise pang-pang lah, memang kita masih kurang subscriber. Ya, balik lagi kita ke ngomongin mau kenalin guest star kita hari ini. Dia pernah tinggal di Jepang selama 3 tahun. Terus tahu kondisi Jepang seperti apa ketika dia di sana gitu. Pernah main film tadi itu emang iya. Mungkin pernah tanyakan ke dia lagi kepepet, aduh gak punya uang nih. Sampingan bisa meureun JAP. Ya, kita tanya langsung saja. Ada Mang Diki Jamaluddin Sidik ya. Gimana sehat Mang? Alhamdulillahirabbil alamin sehat. Kumaha Kang Damang sadayana? Alhamdulillah. Rada bindang sakedik. Sok Mang. Naon? Makong. Kita konfirmasiin aja langsung ya. Tadi banyak sekali sekarang beredar Mangnya terkait hal-hal yang sedang ramai di Jepang lah tadi terkait masalah tadi populasi gitunya. Memang itu dulu Mang Mul kita pernah bahas di episode sebelumnya gitunya. Tapi gitu kan baru berdasarkan dari kita searching di internet gitu kan. Nah, sekarang kan kita sudah ada nih orang yang memang pernah tinggal di Jepang selama 3 tahun. Otomatis lah pasti bakal tahu gitu ya. Jadi kita mau nanya nih Mang Diki, kondisi di Jepang memang seperti itu untuk saat ini gitu. Iya, itu benar ya. Faktanya dalam 15 tahun ke belakang itu Jepang populasinya sangat menurun. Sampai sekarang terus menurun dan menurun. Makanya kalau untuk orang-orang asing seperti kita itu adalah lahan. Maksudnya lahan ladang. Jadi gini, nanam gitu. Yang menanam gitu lah. Jadi kalau kita tanggasannya itu nggak ada yang sia-sia gitu. Kita suruh nikah terus buat anak deh. Nah, nanti dapat juga tuh kita tunjangan di pemerintah. Gak ada salahnya tuh kan. Menambah populasinya. Jadi di sana uang juga di sana. Jadi di Jepang itu kalau misalnya memang punya anak ada tunjangan. Ada tunjangan tuh. Ya, selama 2 tahun dari pemerintah. Baik anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan seterusnya. Jadi harus khawatir. Itu mungkin salah satu antisipasi pemerintah Jepang
saking tadi kurang minat anu bikin anak ya. Jadi meresok nyariin budak ya. Diberi duit sama pemerintah. Makanya saya bilang gitu ladang. Bener. Di urang mah kan namun beri duit anu prasejahtera gitu nya. Iya, praboga anaknya diberi duit gitu. Geus mangeunah nyeunah nya gitu. Digaji. Nah, etanya sekatu mangga. Iya, bener. Dan ini data nih Mang Diki ya. Kita dapatkan di USS Feeds bahwa memang tadi betul yang Mang Diki bilang untuk keluarga yang memiliki anak itu besaran biayanya itu sekitar 15.000 yen. Ya, kalau dirupiahkan itu 1,5 juta. Ya, betul. Per bulan. Untuk anak yang baru lahir hingga 2 tahun tadi bener. Menurut lahir aja dapat uang kan? Gak enak gimana? Digaji. Gitu. Terus untuk yang anak 3 tahun ke atas hingga jenjang SMA itu 10.000 yen atau sekitar 1 juta per bulan. Iya. Jadi sebenarnya sampai mungkin usia dari orok gitu ya sampai SMA sekolah gitu ya itu biaya digaji. Itu bahkan pendidikan di sana itu sangat menunjang sekali. Ya. Baik itu SD, SMA atau sampai kuliah itu sudah dibiayai dari pemerintah. Hanya saja kitanya harus fokus. Fokus apa? Bikin anaknya? Nah, gitu. Konsisten ya. Konsisten itu. Jadi enak sekali emangnya. Asalkan pindah aja pangurang gitu. Iya, apalagi kan orang Indonesia suka tuh bikin anak gitu ya. Paling hobi. Loba bener. Kakak emang sampai itu cukup salembar gitu ya. Udah 2 lembar kakak gitu. Nah, menurut Mang Diki, selama Mang Diki di sana ini ya. Iya. Apa sih yang menyebabkan populasi orang-orang Jepang itu menurun? Apakah karena memang malas lah terasa kekituan gitu. Terasa kekituan, tapi bahkan di sisi lain Jepang kan videonya JAP-nya banyak. Padahal kan Jepang itu negara yang bebas ya. Iya. Kenapa nih menurut Mang Diki kira-kira? Nah, yang saya rasakan, yang saya keluh kesahkan itu orang Jepang sangat tidak mau ribet. Apalagi kalau misalkan ngurus anak, apalagi banyak. Itu yang sering saya tanyakan pada orang Jepang, kenapa mereka itu tidak mau menikah atau mendapatkan momongan. Iya. Kenapa sih? Katanya ya ribet aja, punya anak harus ngurus ini itu. Kasihan gitu juga sih. Miris. Itu. Terus ada isu katanya jadi mereka mah lebih ngutamain kerja gitu. Iya, benar itu. Kerja. Seperti itu. Karena di Jepang dari dulu kan disebut orang-orang itu workaholic ya. Iya, benar. Kecanduan bekerjanya sangat edan gitu lah ya. Sampai-sampai itu kereta juga ada yang stres. Maksudnya stres gimana tuh? Ya mereka itu karena pulang kerja itu malam, kecapean, terus harus berangkat pagi-pagi. Ada yang sampai mabuk, terus depresi, akhirnya sampai bunuh diri juga ada. Itu sangat bahaya. Saking besarnya tuntutan kerja di Jepang gitu. Iya. Seberapa gede sih memang beban kerja di sana, Mang? Ya kalau beban gak terlalu beban ya menurut saya pribadi. Yang beban adalah bagaimana kita harus bertanggung jawab apa yang harus kita lakukan. Segitu aja sih. Cuma karena tekanan dari direktur atau atas dan sebagainya harus begini begitu, mungkin akan itu juga yang akan membuat mereka stres. Kena mental langsung gitu. Mungkin biasanya di pekerjaannya ada mungkin tadi jam kerja kadang-kadang memporsir waktu yang banyak gitu atau tuntutan targetan lah gitu. Iya, targetan. Itu sama kadang ada gitunya. Itu mungkin bisa jadi pressure gitu. Iya. Sehingga mungkin orang-orang sana tidak terlalu memikirkan pasangan hidup, tidak terlalu memikirkan menikah gitu. Meskipun manusiawi kalau masalah urusan hubungan badan pasti ada dong keinginan gitu ya. Mungkin karena mereka tadi kata Mang Diki gak mau terlalu ribet gitu ngurus anak gitu. Atau bisa jadi justru orang-orang Jepang lebih memilih child free kayak episode kemarin gitu ya. Jadi tadi ribet ngurus anak, kemudian tadi workaholic gitu. Selain itu ada lagi mungkin Mang yang menyebabkan mereka itu tadi enggan untuk punya anak gitu. Ya mungkin kalau saya pribadi sih takutan mereka itu adalah mengurus anak ya. Nah, ketika nanti kita tua, nah balik lagi ke zaman dulu. Zaman dulu itu kalau orang tua yang sudah sangat tua, mereka memaklumi dia sudah tidak bisa apa-apa. Nah, di sanalah orang tua banyak yang dibuang. Atau membuang diri. Itu ada agar tidak merepotkan anaknya. Ya. Tapi itu maafnya di Indonesia kan
kriminal atau apa gitu ya. Tapi itu di budaya itu. Oh, di Jepang itu budaya. Budaya. Cuma kalau tahun sekarang itu udah dilarang. Bahkan sekarang kalau misalkan kita prospek ke depannya itu pemerintah itu sekarang sedang genjor-genjornya dari Jepang meminta banyaknya perawat. Perawat ini buat apa? Untuk mengurus lansia yang ada di Jepang itu. Kasihan juga ya. Karena anak-anaknya juga mungkin terlalu sibuk kerja jadi nggak sempat. Iya, seperti itu Kang. Bagus. Boleh lah kalau gajinya gede mungkin. Daek mengomehan. Korea orang mah. Jawangnya sekariput. Masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan itu. Untuk proses kerja ya. Nah, kalau untuk prospek kerja di sana sudah sangat bagus ya. Dari segi tunjangan. Terus dari segi gaji itu sudah sangat saya rasakan sangat bagus. Nah, barangkali untuk teman-teman semua atau kawan-kawan semua yang ingin kerja ke Jepang, saya sarankan untuk bertanya dulu, konsultasi dulu bagaimana untuk masuk ke Jepang, kerja di Jepang dan sebagainya. Tapi tadi potong dulu Mang Diki. Ini katanya di Jepang itu saya baca di webnya bahwa itu teh cenah untuk pekerjaan di Jepang itu suram cenah gitu. Jadi prospek pekerjaannya suram. Itu menjadi salah satu penyebab jadi tadi anak mudanya nggak mau menikah gitu, punya anak. Maksud suram di sana itu tadi pekerjaan kumaha gitu, padahal kadang-kadang kan di Indonesianya banyak atau di negara lain juga banyak yang ke Jepang gitu. Tapi tadi seolah bertolak belakang itu seperti apa gitu. Jadi mungkin gini ya, kebanyakan anak muda-mudi Jepang itu mereka sangat suka kerja itu di daerah kota. Di perkotaan lah gitu. Sehingga mengakibatkan di desa itu sangat kosong. Jadi kan tidak semua ya perusahaan itu berada di kota. Ada juga yang di desa. Ada di desa. Seperti itu. Jadi mereka itu beranggapan bahwa di kota itu lebih baik daripada di desa. Jadi desanya itu kosong. Jadi pemuda-pemudinya sehingga pindah ke kota semua. Jadi mungkin tuh para yang bekerja dari luar negerinya itu dia masuk ke daerah desa. Desa-desa ada tadi meureun si pemuda-pemudi anu asli orang Jepangna enggak mau meureunnya itu. Terus kan ada juga informasi ya, ini fakta, benar faktanya. Pemerintah udah kan program katanya. Untuk yang berada di Tokyo, di kota itu kota, baik itu orang Jepang ataupun orang pendatang, kalau misalkan mau pindah ke daerah atau ke desa, itu mereka mendapatkan tunjangan besar. Ada tunjangan lagi? 1 juta yen. 1 juta atau 100 juta lebih. Maka menyayangkan kalau misalkan kalau dari kita mensiasakan hal seperti itu, sangat-sangat. Saya pribadi memang ikut sajalah programnya seperti itu. Jadi benar ya waktu itu ada fakta yang bahwasannya tidak situ kosong, ya benar karena populasi ini nggak ada, muda-mudanya nggak ada kayak gitu. Itu rata-rata kok mereka tidak mau di kampung gitu kan ya, walaupun sebetulnya sih sama-sama kerja gitu kan. Jadi kemudian di kota ya dapat gawe gitu, dapat uang di kampungnya sama gitu. Tapi biasanya itu yang menjadi mungkin gengsi atau misalnya kebiasaan orang Jepang sendiri emang karena apa gitu, apa di kampung mah tadi mungkin kecil lah gajinya kecil apa karena gengsi ya. Gengsi. Kalau dari segi gaji sama gak dengan yang sama padahal. Sama baik di desa ataupun di daerah pun, di kota pun itu bersama. Sama. Tidak tergantung UMR. Kayak di sini misalkan UMR Garut segitu gitu. Itu sudah sesuai ya. Kalau kita hidup di Tokyo, misalkan di daerah Tokyo, di daerah kota, gajinya sekian, ya otomatis pengeluaran pun sama seperti itu. Sebab besarnya tidak jauh beda. Kita dapat di desa pengeluaran segitu, ya udah sesuai. Sama-sama saja. Mindset berarti ya. Mindset aja itu mereka itu. Tapi mungkin mereka lebih seneng tadi di kotanya bisa karena gengsi mungkin juga. Atau tadi lebih gaul lah gitunya. Nyari hiburan, pasti kayak gitu Kang. Di rumah enak atunya kalau soko jangkrik unggul orangnya krik gitu. Akses berarti. Emang di desa ya pasti beda kan di kota. Di desa menurut Kang Diki nih yang selama di sana, ini Kang Diki kategorinya di desa apa di kota yang 3 tahun? Diskotik Kang Abdi mah. Diskotik teh di sisi kota setik pemukiman lah. Kota tiasa, ka desa tiasa pas penengah-tengah pisan. Tengah-tengah. Semi gitunya. Gitu ya filmna. Nah, itu kondisinya seperti apa Kang di tempat Akang dulu? Kalau tempat saya pribadi itu nyaman dalam artian banyak penduduknya, ya tidak seperti kota mati gitu. Gak ada orang-orang sama sekali gitu. Ada lah setidaknya. Jadi banyak. Masyarakat itu ya kayak di kita gitunya di kampung jadi banyak lah orang, jadi rame lah.
Terus ke kota deket Kota gitu dekat. ya? Oke. Ya, ke masjid juga dekat, musola dekat. Oh, ada di sana. Ada. Nah, ini menarik, nanti kita bahas ya bagaimana pekerjaan di sana, terus terkait kita kan sebagai orang Islam ada kewajiban yang harus tuntutan begitulah ya. Betul. Nah, ini nanti fasilitas di tempat kerja seperti apa gitu. Nanti dibahas. Terus ini juga mau klarifikasi juga Kang nanya, katanya kalau di Jepang itu toleransi terhadap anak kecil itu rada kurang katanya. Nah, itu gimana nih maksudnya? Benar atau gimana maksudnya gitu ya? Jadi dalam artian gini loh, orang Jepang itu kan sangat risih. Ya, dalam artian dia tidak mau diganggu. Ya, contoh saja waktu dulu ketika saya berada di apartemen yang lokasinya, kalau saja ada sebuah party atau suara rame-rame gitu ya, itu ketika kedengaran berisik, ya udah mereka ngotok pintu. Tok tok tok, kalian berisik. Bahasa Jepangnya gimana? Omae, urusai na. Iya. Asal aja samurai X. Yang berisik, ini waktunya istirahat, gak boleh kayak gitu. Bisa-bisa nanti dia lapor polisi. Gitu. Apa gitu. Oh, berarti riskan pisannya gitu Iya, di Jepang seperti itu kan. Kan tadi mungkin karena tadi mereka kan orientasi kerja gitunya, jadi ketika waktu istirahatnya mereka memang ingin istirahat total, ulah ganggu gitu nya. Dan itu memang dibenarkan oleh nanti secara hukum lah, sosial menurutnya gitu, atau secara hukum oke gitu. Bahkan kejadian teman saya itu waktu yang sedang main-main ya, main-main di jalan, foto-fotoan nggak sengaja tuh, foto anak nggak sengaja loh. Orang Jepang, iya, dan foto orang Jepangnya itu. Nah, anak tersebut melihat, bahwasanya takut terfoto. Nah, anak tersebut laporan ke orang tuanya, lantas orang tuanya lapor polisi. Wow. Nah, teman saya dapat tuh sama polisi. Di penjara nggak? Enggak, cuma dia dapat kartu kuning. Tidak boleh foto anak kecil, diintegrasi gitu menurutnya. Tapi piriwit lah, waktu bang kartu kuning. Kartu kuning lah. Soalnya kan anak kecil itu kan ibaratnya gak mau diekspos ya? Ya, kayak gitu lah. Takut. Jadi tadi mungkin mereka pisannya risih pisan dengan sesuatu tadi baik dari suara atau mungkin gangguan-gangguan buat mereka tidak nyaman gitu Kang. Jadi termasuk dipotoki kan namun orang moto orang kan siunnya jadi tenyaman. Ayeuna bisa dilaporkan gitu. Tapi kan film-film mereka berisik, Pak. Oh, yang kayak gitu ya. Yang gimana tuh, Mas? Namanya apal? Yang pernah nonton. Ada orang masuk di launan. Diomongin. Pakai headset. Oh, gue nambah headset taraan. Tapi nyambung loh. Ini kan satu privacy lah ya. Sebutlah sebuah privacy, orang Jepang itu sangat menjaga privasinya. That's why kalau kalian ya, ini Mang Diki atau Maneh Mang kan pernah nonton JAP lah. Ini mah kita jujur aja lah. Jujuran lah. Iyalah, kan tilo orang dibere kemana ini. Cok, kalau kita lihat di film-film JAP itu mereka kan disensor bagian itunya. Oh benar. Ya, benar gak? Tapi ayah sih itu disensor oke. Ayah nama boleh banyak gitu KB. Enggak, hampir semua, Mang. Tapi ayah. Gitu ya. Ayah, kamu salah aja. Ayah. Berarti orang can nonton terbaru. Nah, itu mungkin nyambung dengan keprivasian mereka gak mau diusik gitu. Iya, betul. Seprivat itu berarti ya orang-orang Jepang tuh. Itu tadi tadi kembali ke anak itu jadi risih kepada anak itu maksudnya apakah memang gak suka ke anak atau karena mungkin tadi biasanya kan hari anak di momen lagi rewe gitu kan menurutnya seperti itu jadi mungkin mereka ngerasa lebih terganggu aja iya, dengan kebisingan lah intinya. Kebisingan dan hal-hal yang berbau asing bagi mereka. Riweuh oge meureunnya kudu ngomehan kudu ngawapan. Itu bener-benernya bener adanya. Kok kita aneh gitunya terasa ke budak leutik gitu kan ya. Tapi ternyata mungkin lah itu tadi budaya Jepang yang memang harus kita hargai gitu. Sangat kental soalnya si budaya di sana itu. Terus satu lagi Kang yang mau ditanyakan ini terkait katanya kalau pekerja gitunya pekerja katakanlah dia teh masih single dengan pekerja dia teh sudah punya keluarga gitu. Misalnya dia seorang bapak atau seorang ibu. Nah, di dunia kerja katanya itu persaingan untuk bisa kerja itu tentu lebih besar peluangnya untuk yang dia masih single. Iya, dibanding yang punya anak gitu atau punya keluarga. Betul. Itu kira-kira kenapa Kang bisa seperti itu? Ya mungkin karena dia fresh grad ya, mungkinnya lebih kepada tenaga yang lebih bagus, masih prima gitu. Ya udah pasti diterima dia gitu, lebih bagus kayaknya.
Terus nanti pun mungkin dia pun tidak akan terlalu fokus ke hal-hal yang lain seperti ke anak, keluarga, jadi fokus di kerja total gitu mungkin. Ya betul, tapi tidak menutup kemungkinan juga di Jepang ini bahkan umur yang 80 tahun tuh masih produktif untuk kerja. Oh masih itu? Oh masih? Iya betul, karena kekurangan porsi tadi. Jadi karena yang sudah pensiun pun ya diangkat kembali untuk kerja. Oke. Seperti itu kan. Itu miris kan ya? Miris loh. Waktu istirahat kita suruh kerja lagi kayak gitu. Bener, umur segitu tuh udah waktunya pensiun, mempersiapkan pensiun lah. Iya betul. Kan menikmati hasil dari benar. Tapi ternyata faktanya tidak gitu. Masih harus kerja. Iya. Tapi si perusahaan itu nerima aja karena kita kekurangan pekerja. Jadi pastikan prediksi tahun 2026 itu Jepang kurangan penduduk sekitar 60.000 orang. Wow. Itu benar adanya. Tapi itu Kang mungkin pernah ngelihat gitunya antara pekerja katakanlah dia masih muda dengan atau sepuh gitunya yang sudah sepuh itu porsi kerjanya sama atau memang sama dibedakan gitu? Sama. Wow. Sama itu. Kasihan dong yang usia 40-an tidak secepat mungkin lah yang usianya di bawah. Ya mau gimana lagi, Jepang kekurangan. Tapi itu kembali ke tuntutan logisnya menurutnya. Jadi kalau orang di Jepang misalnya gitu, berarti walaupun orang geus kolot, orang teh kudu siap kerja. Udah siap kan gitu. Percaya teman nih? Iya. Buktinya kan Kakek Sugiono. Iya, nyambung we ke dinya sih. Iya kan, bener kan? Kakek Sugiono nggak sekolah kan, tapi dia tetap semangat gitu kerja. Apalagi dia bayarnya paling mahal, Pak. Itu contoh gambaran kecil kan ya? Ternyata bener. Itunya di Jepang mah oke lah selama dia bisa bekerja dengan keras gitu kan ya. Baik. Bisa kerja gitu. Berarti memang di dunia itu juga kekurangan pemain. Mau daftar silakan kan sini aja Kang. Boleh lah kita main itulah. Gimana? Oke, kan ini Mang Diki di sana bekerja ya, bukan belajar seperti Jerome Pauline kan? Oh iya. Kalau Jerome Pauline dia kuliah. Iya betul. Mang Diki ini kerja kan? Ya kerja. Full time berarti, bukan part time ya? Iya. Nah, kan Mang Diki nih bekerja di sana. Orang berpikiran, wah enak ya kerja di sana. Terus orang juga kan kadang nggak melihat prosesnya, benar nggak? Betul. Tahu enaknya aja kerja di sana. Lihat gajinya badal gitu. Pulang ke Indonesia bisa punya tanah, bisa punya rumah gitu. Nah sebetulnya seperti apa nih persiapan yang harus disiapkan oleh mungkin ada dulu mamang yang ingin bekerja di Jepang gitu. Harus alurnya gimana nih? Mungkin kalau alur yang pertama yang persiapan adalah kalian harus niat yang bulat dulu ya. Oke. Niat yang bulat. Kamu niat pengen kene ulah gitu. Nah, gitu. Oke. Bulat dulu. Yang kedua, siapkan fisik. Oh, fisik. Ya, fisik. Ya. Yang ketiga itu bahasa. Bahasa. Kalau bahasa itu kan bisa belajar sambil bekerja. Oke. Orang Jepang itu lebih suka orang-orang yang giat. Walaupun dia tidak bisa bahasa, dia punya kemampuan untuk giat, itu dipekerjakan lebih awal, lebih dihargai Karena kejadian teman saya dulu itu yang dia pintar tapi maaf ya masih mau menengkang, dia itu langsung deportasi. Seperti itu Kang. Ya percuma saja kalau dia pintar tapi tidak bisa bekerja, tidak giat seperti itu. Jadi pertama harus niat bulat dulu karena resiko dan konsekuensinya lumayan gitu lah kerja di luar negeri. Ketiga bahasa gitu. Bahkan kalau kita bahasa bisa ya kemanapun kita main ya gampang. Benar. Terus namanya proses mungkin kalau untuk pendidikan itu biasanya 3 bulan saja. Tapi untuk mendapatkan perusahaan itu akan lebih lama lagi tergantung perusahaannya. Bahkan teman saya ada yang 2 bulan pendidikan langsung dapat perusahaan. Itu tergantung dari pihak perusahaan penerima. Ada yang ingin cepat untuk bekerja, jadi sehingga harus diikut lebih awal. Seperti itu. Biasanya kan kalau ke luar negeri itu daftar ke mana? Apakah pemerintah, apa swasta gitu ya? Kebetulan kalau saya pribadi waktu dulu ikut ke pemerintahan. Ada program pemerintah. Ada program pemerintahan kalau saya pribadi. Terus ada juga yang jalurnya swasta. Oke. Nah kalau saya pribadi, ini bedanya apa nih? Nah gini, kalau untuk ke negeri waktu saya dulu itu 0 rupiah. Yang program pemerintah. Kebetulan Mang Diki itu masuknya ke sana. Oke, gimana nih awalnya Mang Diki bisa masuk ke sana? Apakah misalkan di Google cari lowongan pekerjaan di Jepang? Enggak kan? Enggak. Gimana Cing? Gimana? Cuma kalau dulu saya sih mengikut kepada kakak dulu ya. Karena kakak juga ikut di sana. Ke sana dapat info bahwasanya kalau untuk ke Jepang boleh lewat negeri.
Ya udahlah, saya siapkan semua persiapan ya. Pemerintah maksudnya. Pemerintah. Ya gimana nih ke website mana misalkan atau ke lembaga mana? Ke lembaga gitu. Kemnaker. Berarti kalau di sini di Disnaker atau langsung Kemnaker langsung aja ke Bandung. Oke. Berarti Mang Diki mempersiapkan administrasinya ke sana. Lewat web dulu tuh, misal kita lihat di webinar atau online dulu atau langsung ke saya langsung ke sana. Langsung ke sana aja. Terus nanya-nanya gitu di sana. Iya, boleh. Soalnya kalau untuk negeri itu kan nggak ada batasan kuota ya. Berbeda dengan yang swasta. Nah, itu keutamaannya. Nah, kalau untuk swasta itu harus siap aja uang pahitnya sebesar 50 juta. 50 pahitnya. All in berarti ya? Iya, 50 juta. 50 juta. Oke. Yang Mang Diki ini program pemerintah? Rupiah. Yang mana aja silakan. Oke, terus lanjut setelah Mang Diki ke Menaker, terus kalau kita akan dinyatakan lulus, nanti ada pendidikan. Nah, kalau saya dulu itu pendidikannya ada di Bandung. Enggak, berarti seleksi administrasi dulu enggak? Iya, seleksi juga. Oh, jadi kita kayak daftar dulu ke Kementerian Tenaga Kerja tadi, kemudian nanti mungkin diseleksi oleh si kementeriannya. Kalau kita lulus, nanti kita akan dimasukkan ke pendidikan tadi. Seperti itu. Itu pendidikannya berapa lama? Nah, pendidikannya itu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan di Jabar. Terus dinyatakan ada lagi tahap keduanya itu ada tesnya lagi nanti. Oh, ada lagi. Ya, itu langsung dengan orang Jepangnya. Oke. Nah, di sana kalau dinyatakan lulus, masuk lagi ke tahap 2 selama kurun waktu 2 bulan lagi. 2 bulan lagi. Nah, masuklah waktu saya ke Bekasi. Di Bekasi sambil nunggu perusahaan datang, penerima datang, sudah ada wawancara, kalau belum ada berarti nunggu sampai ada perusahaan penerima. Berarti standby di Bekasi. Nah, kebetulan kalau saya pribadi waktu di Jabar udah dapat perusahaan tuh. Alhamdulillah akomodasi semua sudah ditanggung oleh pemerintah. Ngomong-ngomong Kang, tadi selama apa tadi teh pendidikan itu nano gitu, nonton film atau naon gitu. Itu termasuk yang nonton film termasuk. Iya, termasuk ya. Belajar bahasa Jepang. Gitu. Anda jangan film nu mana ada logo Jepang. Iya, Doraemon. Samurai X oge aya. Lain Tarzan X. Bukan Samurai X ya. Iya. Oke. Biasa belajar apa aja Kang nu disiapkeun gitu pas eta? Kita belajar bahasa pengucapan ya. Bahasa pengucapan itu berbeda. Coba kayak gini loh. Kimochi. Kok langsung ke sana, Pak? Kayak gitu ya. Itu beda ya. Mancing. Jadi pengen bilang Ike. Kayak gitu ya. Enggak, yang namanya sekarang hara-hara yang itu. Hara kimochi gitu ya. Hara kimochi. Oke, belajar bahasa keseharian misalkan percakapan seharian. Menyambut misalkan selamat pagi, gimana selamat pagi? Halo Mas. Oke. Terus apalagi biasa misalkan kalau malam konbanwa kayak gitu ya. Bahasa kayak gitu ya. Selain bahasa, nulis itu diajarkan tuh. Pasti ya. Apalagi kan itu Jepangnya orang mah lieur jujur gitu. Iya, ngerti aing mah gitu. Seperti bahasa Arab we. Gitu. Maha ayat tasdidna. Ada dua ini kan, ada dua hiragana sama katakana sama kanji. Nah, tilu. Kayak tepung kanji nya kade. Iya, seapal orang ada dua hiragana sama kanji. Aya tilu jenis tulisan. Gila. Kamu kanji mah bisa kayak lihat huruf Cina tuh, hampir sama. Cuman pengucapan yang berbeda. Benar. Kayak gitu. Itu liur kan kayak nonya alfabet gerak-gerak gitu disambung-sambung gitu kan. Liur pisan Kang aslina. Ya, makanya kalau untuk kanji mah belajar mandiri. Ya, gak diajarin sama gurunya selama 2 bulan itu. Iya. Tapi tetap kita dituntut intinya harus bisa nulis juga gitu. Bisa nulis. Soalnya kan ada kanji untuk keamanan di perusahaan, di pabrik itu harus kita pahami. Kemudian terjadi kecelakaan di perusahaan. Kudu bisa maca oge kan bisa aya teh SOP naon gitu nya dalam kerja gitu. Itu bahaya. Oke. Jadi belajar bahasa, kemudian belajar tadi nulis. Iya. Terus apa lagi ya? Budaya. Budaya juga sama. Sama ya. Lewat film berarti. Termasuk. Nah, misalkan budaya berangkat ke sekolah. Gitu. Misalkan keluar mau kerja atau gimana itu kita kimas. Itu ucapan untuk saya pergi kayak gitu. Oke. Itu rasa. Kayak Nobita misalkan pulang gitu. dari sekolah, aku pulang. Nah, kayak gitu ya. Kayak nasai gitu kayak gitu. Emang tradisinya kayak gitu ya? Ya, kayak gitu. Kalau kita kan assalamualaikum, waalaikumsalam kayak gitu. Iya, benar. Oke. Karena memang penting sih ketika misalnya kita belajar bahasa asing itu memang harus diikuti dengan
belajar budaya oke Kangnya gitu ya. Karena tadi ketika orang hanya belajar bahasa tanpa budaya itu pasti bakal terjadi sesuatu missnya bisa diomongin gitu mencoba Sunda mah gitu. Ya, betul. Termasuk tadi mungkin tadinya itu tadi termasuk orang Jepang itu ternyata budayanya dia sangat menjaga privasi gitu ya. Kental sangat beda jeung orang kan orang misalnya lamun ngamusik gitu nya kan bisa bebeledagan gitu nya lamun di lemur gitu nya. Lamun di Jepang kan biaku polisi gitu. Laras. Diangkut eta teh. Oke, bisa kita tuh. Bahaya. Jadi memang belajar budaya oge gitu. Nah, dari sana misalkan 2 bulan di Bekasi. Ya. Nah, udah misalkan ternyata belum dapat belum ada perusahaan nih yang mau sama kita, gimana? Berarti kita harus nunggu dulu sampai ada perusahaan yang mau menerima kita. Kita belajar aja terus di tempat sana. Gratis. Ya gratis. Sempat tinggal juga. Iya. Tapi bisa ayawe sih Mang, karena tadi kan kebutuhan pekerja di Jepang itu sangat kurang kan ya. Iya. Akhirnya kan menyedot dari negara lain termasuk Indonesia mungkin gitu. Iya, betul. Jadi orang kayaknya rada tenang lah juga nama gitu. Mungkin tadi masalah waktunya kita harus bersabar oge nya, mungkin aya nu cepet, aya oge nu mungkin nunggu waktu oge gitu. Yang enak kayak gitu, kita belajar 2 bulan terus perusahaan menerima, wawancara kita terima, yang kayak gitu. Cuman belajar nanti bahasanya akan tergesa-gesa kayak gitu aja. Jadi ngasakeun nanti kita aman aja lah, gitu kan. Aman aja gitu. Udah ada di Jepang kayak gitu. Lebih enak sih bakal lebih cepet cair itu. Iya. 2 bulan geus cair kan ya. Tanu alim teh. Nah, gini Mang Diki, berarti persentase keterima kita kerja di sana berapa persen? Misalkan nih di kloter Mang Diki di misalkan bulan apa Mang Diki dulu? Tahun berapa? Kalau saya itu waktu ke Jepang 2016 bulan 4. Nah, 4 bulan misalkan belajar di sana. Yang daftar tuh misalkan 1.000. Misalkan ya di angkatan Mang Diki nih. Nah, biasanya yang keterima itu berapa persen dari 1.000 itu? Ya, atau semuanya? 90% bisa juga semuanya. Bisa semuanya. Iya, semuanya itu. Kita lamun tebelet-beleting berenya. Kecuali lamun nya nebelet nya daripada kecelakaan berenya. Tapi setidaknya lah ketika orang-orang dia mau kerja ke luar negeri, orang ngerasa lah sih dari segi pola pikirnya beda lah gitu. Mungkin jelema anu mau usik-usik acara mau berusaha lah gitu. Tapi orang yakin sih dimanapun kita, apalagi di luar di entah itu di kampung orang, di negara orang, pasti yang namanya kagugusan ada ya, benar ya? Benar. Ya. Katanya nih orang-orang Indonesia kan terkenal ya begitulah ya dengan kemajemukannya, tapi ketika di negara orang itu sangat taat sekali peraturan. Betul. Saya juga yang ngerasa waktu dulu masih buang sampah sembarangan. Tapi ketika ada di posisi tersebut, kita ngerasa gimana nih kalau negara kita seperti ini terus gak akan maju nih. Ini sampah akan numpuk. Kebanjir gimana? Kayak gitu. Sadar diri di sana nanti kita tuh. Kebentuk lah pada terbentuk di sana itu. Pola lingkungan mungkin. Iya, pola lingkungan kayak gitu loh. Malu sendiri jadinya tuh. Kayak gitu loh. Jadi itu tadi bisa lulus mungkin 100% lah gitu ya. Kalau memenuhi klasifikasi mah. Itu yang lewat tadi pemerintah atau negeri gitu. Nah, kalau swasta seperti apa? Sama nggak prosesnya? Mungkin kalau bedanya untuk proses pendidikan itu sama semuanya. Cuman kalau untuk dari segi fisik biasanya kalau untuk swasta meskipun hanya -1 atau 2 itu bisa keterima. Tapi asalkan dia bisa kerja. Dan plus uang yang ada. Tadi saya. Wih, kau udah ya, ujung-ujungnya duit. Iya. Oke. Nah, tadi kan kalau pemerintah 0 rupiah. Iya. Terus kalau misalkan swasta kurang lebih 50 juta. Akhirnya. Nah, itu 50 juta itu dari awal pendidikan kita dari 0 pisan sampai kerja atau dari mana nih 50 juta? Ya dari 0, dari 0. Ya, dari 0. Oke, berarti sampai kerja. Ya, betul. Oke. Terus nanti Kang kalaulah misalnya ayah si A dan si B gitu ya. Si A dia lulus ke Jepangnya itu lewat pemerintah dan si B itu lulus lewat swasta. Nah, nanti ketika mereka di Jepang sudah bekerja, apakah ada perlakuan yang beda gitu? Sama. Sama saja, semua sama. Memang beda kan pekerjaan saja yang beda. Beda pekerjaannya. Iya. Cuman kan kalau lewat negeri itu sudah ada likuiditasnya ya, dia ada hukum. Cuma kalau swasta kan pelindungnya kurang. Itu saja mungkin yang membedakan. Iya, beda ya. Ya mau pemerintah lah pasti rada-rada kuat lah gitu. Beda sama yang swasta kayak gitu. Kalau swasta kan ya beda diri lah gitu, biasa gitu ya. Oke. Makanya enaknya yang negeri aja kalau memang bisa, kalau sudah siap. Terus ini kemarin sempat dengar, apalagi emang diberitakan ya enak. Ya. Lagi musim banyak
kayak apa ya, agen-agen anu bodong. Jadi dia mau mempekerjakan orang Indonesia ke luar negeri, tapi ternyata itu teh bodong gitu, jadi pribadi gitu. Akhirnya kan kena kasus kayak trafficking gitu, penjualan manusia gitu. Nah, untuk pengalaman Kang Diki sendiri, mungkin cara membedakan mana agent lembaga atau agent anu bener-bener valid, dia bener gitunya, dengan yang bodong itu seperti apa gitu?